dari rancangan faktorial, di mana satu faktor lebih diutamakan sebagai petak utama dan yang lain sebagai anak petak. Nah, petak utama ini harus dapat diulang. Nanti kata kuncinya yang petak utama itu diulang. Nanti teman-teman lihat sendiri tanda-tandanya itu kalau di rancangan apa sih? Di pengacakan, di denah pengacakan itu petak utama yang mana? Yang pasti yang diulang. Yang diulang itu dilihatnya dari mana? Kalau kita lihat dari RAK, yang diulang itu yang apa? Yang kelompok, yang blok. Jangan lupa, kelompok dan blok. Jadi nanti dia ada kelihatan kok di itunya, di pengacakan, dana pengacakan. Kemudian Gabriel sama Intan hadir, oke, tinggal Amira. Kemudian penggunaan RPT ini dapat digunakan pada 3 rancangan. Jadi itu mirip sama rancangan faktorial. Dia bisa digunakan di 3 rancangan lingkungan utama, yaitu RAL, RAK, dan RBSL, sesuai dengan kondisi lingkungan yang kalian punyai. Nah, selanjutnya, alasan menggunakan RPT itu sendiri memudahkan pelaksanaan aplikasi perlakuan dan adanya faktor yang diutamakan. Kemudian pelaksanaannya, pengolahan dan pengacakan perlakuan, dan analisisnya sama aja, nggak usah disebutkan. Jadi kenapa kita perlu mempelajari RPT ini? Karena kalau RPT ini kan satu faktor diutamakan. Misalnya kalian tuh mau melakukan penelitian, dan penelitiannya itu ternyata yang kalian pilih awalnya satu faktor, tapi ternyata udah ada yang punya. Nah, di sini kalian masih serak banget nih sama penelitian yang pertama. Cuman kalian tuh pengen membuat sesuatu yang beda. Akhirnya dibikin faktorial dengan salah satunya diutamakan, yaitu jadinya RPT. Nah, tentu aja kalau kita mau nentuin PU, petak utama, atau AP, itu kita harus punya dasar yang kuat. Kita harus punya alasan, selain daripada keinginan kita sendiri, kita juga harus punya literatur yang mendukung. Nah, bedanya faktorial sama RPT ini ada poin-poin utamanya, di mana kalau di faktorial itu kedudukannya semua perlakuan sama. Sedangkan kalau di RPT, kedudukan perlakuan itu berbeda. Terkait pada petak utama dan juga anak petak. Jadi ada 2. Kalau misalnya yang petak utama itu kan berarti yang diutamakan. Kemudian ada anak petaknya juga. Nah, PU ini untuk perlakuan yang tingkat ketelitiannya lebih rendah karena dia lokasinya lebih luas. Jadi dia lokasinya lebih luas, lahan yang diperlukan lebih luas sehingga tingkat ketelitiannya lebih rendah. Sedangkan AP atau anak petak ini tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi karena dia luas lahannya itu lebih kecil daripada AP. Nah, terkait dengan itu kenapa terusnya kok yang diutamakan itu malah PU yang tingkat perlakuannya, ketelitiannya itu lebih rendah. Nah, itu karena di PU ini membutuhkan lahan yang lebih luas, jadi lebih diutamakan, itu maksudnya. Hal patannya, yang kedua itu praktek pengelolaannya, dan yang ketiga itu ada percobaan yang diulang terkait dengan lokasi dan waktunya. Jadi derajat ketepatan itu berhubungan dengan tingkat ketelitian tadi, kemudian praktek pengelolaan ini berhubungan dengan lokasinya yang aku bilang tadi. Kalau misalnya PU itu membutuhkan lokasi atau lahan itu yang lebih luas daripada AP. Nanti teman-teman bisa lihat di denah pengacakannya. Kemudian lokasi percobaan yang diulang. Nah, percobaan yang diulang ini sudah pasti PU. AP itu nggak bisa diulang. Jadi yang diulang itu adalah PU. Maksudnya tetap ada ulangan, tapi maksudnya adalah di sini di rancangan PU itu yang besar ini, yang berisi ABC. Sedangkan AP itu yang ABC-nya, yang di dalam. Jadi dia membutuhkan lingkungan yang lebih luas dan dia membutuhkan ulangan karena dia kan yang lebih besar. Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Kayak gitu. Nah, lanjut. Untuk perencanaan dan pengacakannya itu, jadi teman-teman kalau misalnya lihat berdasarkan warnanya, itu udah jelas RAL, RAK, dan RBSL. Kita lihat dari setiap ulangannya. Nah, dari setiap ulangannya, itu untuk RPT RAL, itu tidak diacak
berdasarkan ulangan. Kenapa aku bilang dia tidak diacak berdasarkan ulangan? Coba lihat setiap bloknya. Bentar. Mau bersin nggak jadi. Nah lanjut, kenapa dia dibilang nggak diacak berdasarkan ulangan? Bisa kita lihat di ulangan 1, aduh kegeser mulu. Di ulangan 1, dia punya perlakuan yang pink dan yang biru 2, tapi dia nggak ada perlakuan yang kuning. Jadi dia tidak diacak berdasarkan ulangan. Karena di masing-masing ulangannya tidak ada perwakilan dari masing-masing satu. Mau bersin guys, saya nggak jadi. Nah sedangkan di petak ketiganya baru dia ada semua. Itu kan berarti udah jelas dia diacak persatuan petak utamanya. Jadi keseluruhan gitu. Nah kalau di RPTRAK kita bisa lihat untuk denahnya itu dia diacak per ulangannya. Kita bisa dilihat di ulangan 1 itu di semua ada, yang kuning, biru, dan pink itu ada. Di ulangan kedua juga kayak gitu, ulangan ketiga juga kayak gitu. Bedanya yang RAK dengan RBSL kita lihat, ini kan ulangan itu kan kolom ya. Ulangan itu kolom. Mana sih kursornya? Oh, di atas. Ulangan itu kan kolom. Setara dengan kolom kalau di RBSL. Dia diacakkan berdasarkan kolom, berarti gradien lingkungannya ke sini. Tapi dia tidak diacak berdasarkan baris yang ke atas. Jadi kalau kita lihat berdasarkan baris di sini nih, itu tidak diacak. Jadi dia masuknya RAK gitu. Kita lihat. Kalau misalnya di baris 3, baris 3 ya yang sejajar dengan ini, baris 3 itu dia ada perlakuan kuning 1. Hilang-hilangan kursornya. Bentar ya. Nah, ada perlakuan kuning 1, perlakuan biru 2. Kayak gitu. Berdasarkan sedangkan di baris yang 1 yang paling atas hilang lagi kursornya. Dia perlakuan pinknya 2, kuningnya 1. Jadi dia tidak diacak berdasarkan baris. Nah beda lagi dengan yang RBSL. Kalau yang RBSL ini dia diacak berdasarkan baris dan juga kolom. Ya di setiap baris dan juga setiap kolom dia punya perwakilan perlakuan. Gitu. Kalau kita lihat dari barisnya aja deh. Dari barisnya, baris 3 dia punya kuning, pink sama biru. Baris kedua juga punya kuning, pink, biru. Baris ke-1 ada biru, ini hijau kah biru? Biru, kuning, pink. Kayak gitu. Cuman yang perlu diperhatikan, yang diacak adalah PU. Yang diacak sekali lagi adalah PU. Jangan sampai salah membedakan antara rancangan lingkungan, pengacakan rancangan lingkungan dan pengacakan RPT. Kita lanjut. Ini untuk analisis ragam ANOVA-nya di mana dia punya beberapa sumber keragaman. Yang pertama itu kalau yang basic adalah yang RAL. Yang di RAL itu ada sumber keragaman PU yang terdiri dari A atau perlakuan A, terus GA atau galet A, sama total PU. Total PU. Jadi nanti ada JK total PU, ada JK total keseluruhan. Kayak gitu. Nah selanjutnya, untuk yang di kolom AP itu berisi perlakuan B, terus interaksi antara A dan B, galet totalnya, atau biasa disebut galet B nanti, kemudian sama JK untuk totalnya, sama totalnya, sumber keragaman total. Nah gitu. Ada total PU tapi nggak ada total AP, itu yang perlu diperhatikan. Kenapa ada total? Sedangkan ada lagi lingkungan yang lebih besar PU, jadi keduanya itu dibutuhkan. Nah, tadi kita ngomongin sumber keragaman RPT RAL, kita lanjut sumber keragaman RPT RAK. Di sini untuk yang RPT RAK cuma ditambahkan 1, yaitu ulangan. Kalau untuk RPT RBSL itu ditambah 2, yaitu blok baris atau kolom, sama kolom. Nah, di sini setiap sumber keragaman itu membutuhkan JK, jadi kalau kalian bingung yang A itu JKA, kalau GA itu berarti kita butuh JK galat A dan seterusnya. Nah, ini untuk aturan
aturan rekomendasi untuk uji lanjut daripada RPT, di mana kalau yang kuning itu interaksi tidak nyata dan biru itu interaksi nyata. Kita fokus ke interaksinya dulu. Kalau misalnya interaksinya tidak nyata, sedangkan ada faktor tunggal yang nyata, maka uji lanjut, bisa kita lihat nih yang ini, yang bawah, jangan sampai salah fokus. Berarti uji lanjut dilakukan pada faktor tunggal yang nyata, hanya yang nyata. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan yang tidak nyata, yaitu nggak usah diuji lanjut, nggak usah ditanya lagi. Karena pada hakikatnya memang kalau yang nggak nyata ya nggak diuji lanjut. Gitu. Cuman kalau untuk yang interaksi nanti tolong dibikin, karena ini esensinya adalah kita berlatih. Jadi mohon untuk yang tidak nyata juga dihitung nanti supaya tahu bagaimana cara perhitungannya gitu. Karena untuk perhitungan daripada uji lanjutnya RPT ini agak berbeda, memang berbeda rumusnya, nggak pakai yang rumus biasa. Jadi semuanya menghitung. Gitu. Nah kita udah membahas mengenai interaksi tidak nyata tapi faktor tunggal nyata. Kita bahas lagi untuk interaksi tidak nyatanya. Bagi yang interaksi tidak nyata, itu sebenarnya tidak perlu diuji lanjut interaksinya. Gitu, karena ya memang tidak nyata. Tapi kalau misalnya diperlukan, maka diuji lanjut yang faktor tunggal yang nyatanya. Kemudian untuk interaksi nyata, faktor tunggal nyata. Jadi kalau interaksi nyata dilakukan uji lanjut untuk mengetahui pengaruh sederhana dari setiap faktor. Dari faktor 1, dari PU-nya, dan juga dari faktor 2, dari AP-nya. Nah dari sini, kalau misalnya faktor tunggalnya itu juga nyata, itu teman-teman bebas mau melakukan uji nyata juga terhadap faktor tunggal atau tidak. Karena pada hakikatnya kalau sesuatu yang ada interaksi, uji lanjut yang ada interaksi mulai dari faktorial kemarin, itu kalau misalnya interaksi nyata, maka yang dilakukan uji lanjut itu cukup interaksi. Karena apa? Karena interaksi itu sudah mencangkup dari dua faktor tersebut. Jadi teman-teman nggak usah menghitung yang faktor tunggalnya lagi. Tapi kalau memang membutuhkan apa sih namanya? Uji lanjut untuk yang terpisah masing-masing dari faktor untuk pembahasan, maka teman-teman silakan untuk melakukan uji lanjut. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan, interaksi saja itu nggak apa-apa, gitu. Nah lanjut, ini yang ku bilang rumusnya itu agak berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan uji lanjut, jadi di sini ada beberapa rumus di mana kalau rumus yang dalam kotak putus-putus itu merupakan rumus untuk ANOVA yang interaksinya nyata. Ini untuk interaksi nyata semuanya. Kenapa ada dua? Nanti ada perbandingan anak petak terhadap petak utama, ada perbandingan petak utama pada anak petak. Jadi ada dua perbandingannya. Nah itu menggunakan dua rumus yang berbeda. Karena kan dari tingkat ketelitian, tingkat ketepatan, jumlah luasan lahan, dan yang diutamakan itu kan udah beda. Jadi tentu aja rumusnya akan beda lagi. Nah lanjut. Untuk yang di luar kotak putus-putus, itu yang dua rataan petak utama, dua rataan anak petak, itu merupakan cara uji lanjut, rumus uji lanjut untuk uji lanjut faktor tunggal. Kalau misalnya dua rataan petak utama, rata-rata dari seluruh perlakuan anak petak, itu untuk uji lanjut dari petak utama secara tunggal, petak tunggal. Nah di sini untuk yang paling terakhir, data yang paling terakhir itu dua nilai rata-rata petak utama pada perlakuan anak petak yang sama atau berbeda. Di sini teman-teman dipersilakan untuk menghitung T-aksen baru, ada T-aksen baru di sini. Jadi untuk rumus yang ini tidak bisa menggunakan T-tabel, tapi harus mencari T-aksen. Di mana cari T-aksen itu membutuhkan T-tabel juga di dalamnya. Nanti teman-teman double gitu, dari mencari T-tabel, yaitu yang dibutuhkan ada TB dan TA, T-nya galat B, dan T-nya galat A, kan galatnya ada dua nanti. Nah itu dari dua itu nanti baru dihitung T-aksennya. Oke, jadi kalau misalnya contohnya ini ada
petak utamanya itu ada naungan dan juga pupuk. Nah, kenapa naungan dijadikan petak utama? Nah, itu tadi pemilihan petak utama itu merupakan perlakuan yang memerlukan lahan yang luas. Ini alasannya itu yang pertama mempermudah pelaksanaan dan juga supaya teman-teman itu nggak ribet gitu loh. Ya benar mempermudah pelaksanaan sih. Nah, kenapa petak utamanya itu naungan? Karena kan kalau misalnya anak petaknya naungan berarti anak petak tuh yang P dan U. Itu anak petak ya. Kalau misalnya PU secara keseluruhan yang hijau, itu petak utama. Kalau misalnya anak petaknya yang naungan, berarti kalian harus motong satu-satu, terus disusun lagi, terus agak jauh lagi dibikinnya supaya perlakuan yang satu tidak terkena pengaruh dari naungan yang sebelahnya. Terus dipotong lagi, itu jadi ribet dan tidak efisien gitu. Kita penelitian ya boleh, kita ribet boleh, tapi jangan apa ya, mempersulit diri sendiri. Jadinya kesannya tuh tidak apa ya, aduh takut kasar ngomongnya. Yang nggak cerdik lah gitu. Kan kita kan tahu yang mana yang mempermudah diri sendiri dan tidak gitu. Jangan jangan sampai kita terlihat bodoh karena kita terlalu ribet. Jadi pemilihan petak utama selain daripada keinginan sendiri, kemudahan dalam pelaksanaannya itu juga harus sesuai literatur. Jangan lupa literatur. Itu wajib literatur. Kenapa petak utama kalian mau utamakan itu untuk mempermudah pelaksanaan, Kak? Itu enggak gitu. Selalu pasti ada literatur yang mendukung. Nah, ini untuk perhitungan JK. Jadi di sini udah simpel sebenarnya. Untuk perhitungan JK yang di sum square itu adalah yang di blok. Itu teman-teman bisa lihat kalau misalnya FK itu kan yang di blok yang bagian bawah yang grand totalnya. Nah, itu untuk yang JKT memerlukan data yang mana? Itu yang warna biru-biru. Tuh yang satu-satu yang ini. Yang ini yang di atasnya pink. Itu. JKT. Untuk JKST itu membutuhkan data yang hijau. Untuk JKA, untuk mencari JKA membutuhkan data yang ungu. Kayak gitu. Itu sebenarnya simpel dan di sini juga udah jelas itu diapai. Ini kan mak ditambah dikuadratkan dulu baru dikuadratkan dulu baru ditambah, jadi sama aja di sum square. Itu harus dipahami rumusnya tuh kayak gimana. Terus ada pembaginya juga, jangan lupa. Habis di sum square dibagi terus dikurang apa, di sini udah jelas. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa lihat di Excel, di latihan Excel selanjutnya. Nah, sini ada analisis ragam ANOVA. Jadi sumber keragamannya ini bisa kalian contoh dari sini. Ada A, galat A, yang tadi kayak di depan. Terus yang anak petak dibagi lagi. Jadi ini harus ada pemisah ya antara petak utama dan anak petak. Jangan dicampur. Nah, lanjut, ini untuk uji lanjutnya. Jadi untuk uji lanjut yang atas, yang T-action kayak yang aku jelaskan tadi, yang ada T-actionnya, itu ajar anak petak dalam setiap petak utama. Nah, ini ada di contoh selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk anak petak dalam setiap petak utama, itu yang ini. Kursornya, itu yang ini. Yang bagian atas nih. Nah, itu yang mana yang dibandingkan? Dia membandingkan yang kiri dengan yang kanan. Anak petak anak petak nih yang urea dan POC itu kan anak petak. Dalam setiap petak utamanya apa? Yang tanpa naungan, paranet, terpal, kaca fiber. Tuh. Nah, lanjut. Perbandingan petak utama lintas setiap anak petak. Nah, petak utamanya yang mana? Biasanya sih petak utama tuh yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini biasanya. Nah, yang ini petak utama lintas setiap anak petak. Jadi dia perbandingannya itu ke bawah.
Nah gitu, nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat semuanya ini, maka nanti disusun tabel interaksi. Jangan lupa untuk interaksi, untuk uji lanjut itu kan ada interpretasinya ya. Nah banyak yang tidak membuat interpretasi dari uji lanjut. Jadi uji lanjut itu ada interpretasinya. Kalau teman-teman baca di PPT uji lanjut itu ada interpretasinya. Caranya kayak gimana ada di PPT-nya. Kalian pahami cara perbandingan di antara notasi ini harus dipahami karena nanti di metode ilmiah di metil nanti kalian memerlukan ini semua. Nanti kalian memerlukan ini terus memerlukan pelajaran dari Rancop 2 juga. Makanya aku saranin nanti ikut Rancop 2 karena nanti setiap penelitian terutama yang di BP itu nanti memerlukan Rancop 2. Untuk regresi, korelasi itu memerlukan dan regresi itu ada banyak. Nanti teman-teman pelajari. Selanjutnya ini ada tugas instruksi. Ya itu udah jelas menentukan yang pantas menjadi petak utama, yang pantas menjadi anak petak itu yang mana dan alasannya itu apa. Kemudian buatlah desain penelitian RPT dan jelaskan perbedaan antara RPT serta non-RPT. Kemudian lakukan analisis varian menggunakan ANOVA. Jadi analisis varian tuh banyak ya guys. Ada ANOVA, ada ANCOVA. Jadi kita analisis ANOVA, FYI. Kemudian bandingkan RAL dari RPT RAL dan RAK itu yang mana? Yang menyebabkan perbedaan di antara keduanya dan kenapa? Sebenarnya tadi udah dijelasin. Kemudian lanjutkan uji lanjut dari ANOVA RPT yang RAL dengan uji lanjut BNT. Kemudian berikan interpretasi kesimpulan kalian. Itu untuk yang kedua juga sama. Kayak gitu untuk soal 2, soal 3. Juga sama kayak gitu. Jadi kalian membuat dua-duanya ya, membuat RAL dan juga membuat RAK. Gitu. Lanjut kita ke Excelnya. Lanjut ke Excelnya, di mana di sini kita sudah mendapatkan tabel. Kita udah punya tabel. Yang teman-teman dapatkan tuh hanya sebatas sampai sini. Sama yang ininya bawahnya tuh nggak ada. Nanti teman-teman diminta buat tabel seperti ini, di mana data yang ditambah itu adalah yang di bagian bawah ini. Nanti coba aku hapus dulu. Nah, ini, kalau misalnya teman-teman nanti cuma dapat data yang sini, nanti kalian diminta untuk menambahkan data yang di bawahnya dan di sampingnya. Kayak gitu. Nanti kalian cara mencari yang bagian bawah ini, total bagian bawah atau total interaksi, itu tinggal disam aja. Dari sini semua itu disam, tutup kurung. Yang sebelahnya juga disam, tutup kurung. Ini juga disam, di blok. Diperhatikan ya yang mana di blok. Tutup kurung, jangan sampai yang ulangan ini di blok juga ya. Nanti menyebabkan salah perhitungan. Tutup kurung, enter. Sama lagi, buka kurung, di blok, tutup kurung. Nah yang kuning ini dibiarkan kosong. Kemudian yang di bagian sini itu sum dari ini. Kurung. Terpencet guys. Salah. Ini di blok semuanya. Kurung enter. Nah itu kayak gitu ya. Aku lengkapin dulu.
Yang materi minggu lalu kalian ada yang tidak mengerti nggak? Nanti disiapin ya pertanyaannya kalau ada yang nggak paham. Kalau nggak salah di SPSS-nya itu ada yang nyata di itunya, di uji lanjutnya. Dia unik gitu, tapi padahal dia tidak nyata kalau di ANOVA-nya. Yang RAL kalau nggak salah. Pasang lagi. Oke, kita udah punya semuanya. Kemudian jangan lupa yang bagian bawah ini juga dilengkapi, ada ini tambahan nih. Ini dari mana? Teman-teman bisa lihat itu yang di blok. Yang bagian tengah-tengah ini sigma dari X. Itu yang ini. Itu kalian tambah untuk menjadi total anak petak. Ini adalah total anak petak. Yang sini adalah total petak utama. Ini total petak utama. Yang ini total petak utama pada setiap ulangan. Jadi untuk mencari PU, JK total PU. Ini untuk mencari JPU. Yang bawah ini untuk mencari JAP. Ini untuk mencari J interaksi. Yang di dalam sini untuk mencari JK total. Kita mulai ke perhitungannya. Jadi untuk mencari JKT itu gampang. JKT hanya tinggal memblok bagian data yang belum disentuh alias data murninya. Aku hapus dulu. Kita bikin sum square. Kita blok datanya. Yang ini. Nah, ini untuk kita blok bagian bawahnya lagi. Mungkin kalian bingung ya. Tinggal dipencet kontrol. Nanti dia akan ketahan. Aduh, kelewatkan. Ya, sudah benar. Kalau kita tekan kontrol lagi. Gagal kan jadi. Nah, ini kita blok lagi ulang deh. Kita blok lagi, tutup kurung, langsung dikurang dengan F. Kita dapat hasilnya 23,44. Kita lanjut untuk mencari JKPU. Nah, JKPU itu gimana carinya? JKPU kita tinggal memblok bagian yang ini, total PU. Seperti yang dulu, kalau kita mau mencari JK perlakuan, berarti kita menggunakan total perlakuan. Itu basic prinsip dari JK-JK itu sebenarnya sama aja semua. Cuman yang perlu dipahami adalah tabelnya. Kita harus melakukan blocking dari mana sampai mana, itu harus dipahami dari tabelnya. Jangan lupa kita sum square, buka kurung, karena dia ada pembaginya, nanti jangan lupa dibikin kurung yang di bagian depannya. Blok dari atas sampai sini. Grand total jangan diblok, terus dibagi 2 dikali 3. Dibagi 2 dikali 3. Tutup kurung lagi dikurang dengan F. Enter, kita dapat JKPU. Kemudian kita lanjut ke JK Galat PU. Nah, JK Galat ke JK ya benar, JK Galat PU. Nah, JK Galat PU sebenarnya adalah JKTPU yang dikurang dengan JKPU dan FK. Yang dikurang dengan JKPU. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau simpel, sebenarnya kita cari dulu JKPU-nya, jangan cari Galat PU-nya dulu. Karena rumusnya sama, lihat yang di blok sama. Yang di blok sama, di sum square sama-sama dibagi 2, dikurang dengan FK. Coba kita lihat yang di JK Galat PU. Itu sama persis. Cuman dia bedanya dia dikurang dengan PU. Gitu. Ada yang ngechat aku kenapa ya?
32. Intan baru masuk ya? Atau baru terkirim itu? Intan belum ada ya? Udah belum? Udah lewat tadi dari jamnya, jadi ganti aja ya. Kita lanjut untuk JKTPU. Untuk JKTPU sendiri itu kayak gini caranya. Hapus dulu. Buka kurung Saham Square, buka kurung lagi, kita blok bagian sini, kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung, dibagi dengan 2, dikurang dengan tutup kurung lagi, baru dikurang dengan FK. Kayak gini. Kita dapat. Nah, kalau kita misalnya kita langsung dari kita punya JKTPU untuk mencari JK Galap PU, langsung dikurang aja JKTPU dikurang dengan JKPU. Hasilnya akan sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara mengulang rumus kayak gini. Atau langsung aja mengulang JKTPU dengan JKPU. Nah lanjut untuk JKAP. Ini Kintan ada di dalam nggak sih? Di dalam Meet nggak sih? Belum lihat. Ya, nggak bersuara anaknya. Daripada tidak mendengarkan. Iya Kak, kenapa Kak? Iya. Tadi join itu jam berapa? Jam 7.32 kan ya? 7.20-an Kak. Oh 7.20. Berarti baru masuk chatmu ke aku. Ya udah. Lanjut kita ke JKAP. Takutnya itu kamu nggak ada jaringan, nggak jaringannya nggak bagus, nanti nggak kedengeran, nggak ngerti juga. Mendingan ganti. Oke kita lanjut karena udah ada orangnya juga. Untuk yang JKAP itu yang di blok yang mana teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang JKAP itu menggunakan total AP yang bagian bawah. Kemudian dibagi dengan 4 dikali 3, 4 dari mana? 4 itu dari karena total JKAP itu terdiri dari 4 PU dan juga 3-nya itu terdiri dari 3 ulangan. Jadi dia dibagi dengan itu. Sama dengan sum square. Kita blok datanya. Tutup kurung. Dibagi dengan 3 dikali 4. Tutup kurung lagi dikurang dengan FK. Nah, kita lanjut untuk JKPU XAP atau JK interaksi atau JKAB. Itu penyebutannya banyak ya JK-nya. Nah, jadi untuk JK interaksi, kita simpelnya gampangnya kita sebutnya JK interaksi aja. JK interaksi ini membutuhkan data interaksi yang ini nih. Karena dia interaksi dari data yang sini dan juga sini jumlahnya. Kayak dia digunakan untuk JK interaksi. Nah, setelah kita blok data tersebut, nanti kita bagi 3 dan kita kurangi dengan FK. Yang pertama kita kurang dengan FK, yang kedua kita kurang dengan JKPU, dan yang ketiga kita kurang dengan JKAP. Karena kita mau mencari interaksi, maka itu biasanya dari yang pengalaman kita waktu faktorial, itu pasti akan dikurang dengan faktor 1 dan dikurang dengan faktor 2 untuk mencari pure data interaksinya. Dan juga jangan lupa dikurang FK, karena FK itu fungsinya adalah untuk menurunkan galat. Semua wajib dikurang FK. Coba kita hitung. Sum square, buka kurung. Kita blok, jangan lupa kita tekan kontrol. Kita blok datanya. Ini udah keblok semua, tutup kurung, dibagi 3, tutup kurung lagi,
dikurang dengan FK pertama, dikurang lagi dengan JKPU, dikurang lagi dengan JKAP. Enter. Nah, kita dapat datanya, kemudian kita baru cari galat B. Nah, galat B itu gimana? Jadi JKT dengan dikurangkan JKPU, jika galat PU, JKAP, dan JK interaksi. Gitu. Jadi JKTPU itu nggak masuk pengurangan dari JK galat P. Teman-teman lihat aja yang di blog. Selain JKT itu adalah yang pengurangannya. Jadi kayak gini. JKT kita kurang dengan JKPU, kita kurang dengan JK galat PU, kita kurang dengan JKAP, kita kurang dengan JKPU XAP. Enter, kita dapat. Nah, untuk yang perhitungan analisis RAK, untuk analisis RAK ini itu bedanya sebenarnya cuman di adanya ulangan. Nah, adanya ulangan ini mengakibatkan perbedaan. Perbedaannya itu di mana? Kalau kita teliti dari dua JK ini, perbedaannya itu ada di JKU sama di salah blok. JKU sama di JK galat PU. Selain daripada itu, selain yang kublok ini dua nih, itu sama. Coba teman-teman lihat aja. FK-nya itu sama-sama 509, JKT-nya itu sama-sama 23, JKPU-nya sama-sama 8,4, sama kecuali dua ini. Maka kita bahas yang dua itu aja. Kita mulai dari JKPU. Untuk yang JKPU, kita memerlukan tabel baru. Yang ini, tabel yang ini. Gimana cara carinya? Untuk tabel ulangan, itu adalah jumlah dari masing-masing ulangan. Jadi, kan ini udah ada tulisannya ya, ulangan 1, 2, 3. Berarti ulangan 1, kita tarik, kita blok, kita tambah semua ini. Begitu pula dengan ulangan 2-nya. Ulangan 2-nya juga kayak gitu. Begitu pula dengan ulangan 3-nya. Kayak begitu juga. Nah, setelah kita punya datanya, tabelnya, ulangan 1, 2, 3, itu kita hitung. Nah, gimana cara hitungnya? Cara hitungnya itu kita sum square data yang di ulangan ini, kemudian kita bagi dengan 4 dikali 2. Kenapa 4 dikali 2? Karena ulangan ini terdiri dari penjumlahan data 4 PU dan 2 AP. Gitu. Baru kita kurang dengan FK. As always FK pasti selalu ada. Oke, kita coba sum square. Kurung lagi, kita blok datanya. Terus tutup kurung, kita bagi dengan 4 dikali 2. Kurung lagi, kurang galat PU adalah yang berbeda. Nah, makanya tadi di atas jadi sebenarnya fungsinya untuk ini supaya bisa langsung diperbaiki, maksudnya bisa langsung diubah jadi RAK. Bedanya di apa? Bedanya itu cuman di pengurangannya aja sih. Pengurangannya ditambah dengan JKU-nya. Jadi kalau misalnya mau ngikut rumus yang kayak di atas, yang simpel tadi, itu cara mencari JK galat PU, tinggal mengurangkan JKPU dikurang dengan JKTPU dikurang dengan JKPU dan dikurang lagi dengan JK ulangan. Hasilnya sama. Begitu. Kalian pahami dulu rumusnya. Nah, kemudian lanjut ke analis ANOVA. Analis ANOVA ini yang berbeda adalah di bagian FH-nya. Kalian di sini pasti bingung. Kalau FH itu kan KT dibagi dengan KT galat. Sedangkan KT galatnya ini ada 2. Nah, itu kayak gimana carinya? KT FH yang untuk PU. Jadi ini ada 3 FH. Yang pertama FHPU untuk yang RAL ya. FHPU, FHAP, dan FH interaksi. Nah, untuk yang FHPU itu dibagi dengan galat PU. Galat PU itu sendiri. Kemudian untuk yang AP itu dibagi dengan galat
B atau galet biasa atau galet aja, pokoknya galet yang berada di anak petak. Kemudian untuk FH-nya interaksi juga sama-sama dibagi dengan galet yang ada di dalam anak petak kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang ulangan, kan di sini kan pertambahan ulangan ya. FH ulangan kalau di apa ini? Di RAK. Nah, itu dibagi dengan galet PU. Kenapa dibagi dengan galet PU? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira. Kenapa FH ulangan dibagi dengan galet PU? Kenapa tidak dengan galet utama? Galet total yang ada di anak petak. Adakah yang bisa menjawab? Yang di bagian dinas pengacakan. Ada yang bisa jawab gak? Masa nggak ada yang nggak tahu? Ada jawabannya di awal yang pas dana pengacakan. Alasan PU itu harus perlunya itu yang PU itu diapain gitu syaratnya. Di bagian sini di awal di sini ada yang bisa menjawab guys. Salah tidak apa-apa, lebih baik daripada tidak mencoba. Tungguin sampai ada yang menjawab. Yang harus dapat diulang itu tak, Kak? Dia dibagi dengan galet PU. Udah benar sih itu dia. Cuman diolah kata-katanya kenapa harus dibagi dengan JK galet PU-nya. Tadi siapa yang jawab ya? Insirah ya? Iya, Kak. Bentar ya, aku izin minum dulu. Mohon maaf Kak, mic-nya belum hidup. Oh iya. Ada yang bisa jawab nggak guys? Harus dapat diulang. Kalau nggak ada yang enggak ya udah aku aja yang jawab. Jadi kenapa dia dibagi dengan galet PU? Karena balik lagi PU itu kan harus dapat diulang. PU sendiri adalah part dari ulangan. Jadi kalau untuk membagi atau mencari FH dari ulangan ya kita menggunakan galet PU. Jangan menggunakan galet dari utama karena kalau galet yang utama itu berhubungan sama yang
petak yang di dalam, yang sini. Jadi nggak nyambung. Kalau kita mencari yang ulangan, ya tentu yang berhubungan dengan ulangan, yaitu PU. Gitu. Fungsinya masing-masing udah tahu kan ya, kalau misalnya FHPU berarti untuk mencari PU itu sendiri, untuk mencari pengaruh PU itu sendiri, ulangan itu berarti untuk gradian lingkungan, AP itu anak petak, PUX AP itu interaksi. Kita lanjut untuk uji lanjutnya, karena di sini interaksinya itu nyata, maka kita lanjutkan menggunakan rumus yang dalam kotak tadi, yang panjang. Nah, kita bikin rumusnya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kurungnya. Karena kalau beberapa yang kurang rumusnya. Untuk bagian kurungnya. Nah, kita yang gampang dulu aja ya. Yang gampang dulu aja. Kalau kemarin aku yang susah dulu, kalian mau yang susah dulu atau yang gampang dulu? Ada dua soalnya. Ada PU terhadap AP dan juga AP terhadap PU. Mungkin aku jelasin dulu PU terhadap AP. Udah sih tadi. Dan AP terhadap PU itu maknanya kayak gimana. Kalau PU terhadap AP itu yang bawah sini. Petak utama lintas setiap anak petak. PU terhadap AP. Jadi petak utama ini terhadap AP. Jadi dia karena dia terhadap karena dia PU terhadap AP, maka dia untuk perbandingannya itu ke bawah. Kan PU, ini PU terhadap AP, berarti dia ke bawah. Kalau misalnya untuk yang ini, yang perbandingan anak petak dalam setiap petak utama, itu kan AP terhadap PU. Jadi ini AP terhadap PU. Jadi arahnya itu mengikuti yang bagian belakang. Kalau misalnya terhadap AP, berarti itu arahnya kan searah anak petak. Simpelnya gitulah, searah anak petak. Kalau misalnya terhadap PU, berarti searah petak utama yang dibandingkan. Simpelnya begitu. Oke, kita lanjut dari yang susah dulu aja, biar kita bisa ngeh. Itu kemarin juga aku beberapa kali salah gitu loh, karena kurungnya itu kurang. Kita bikin aja di sampingnya lagi. Jadi rumusnya itu untuk yang x-aksen itu yang ini. Akar dari 2B1 B dikurang 1 bla 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 itu adalah S-aksen. Ini kita perhatikan yang dikurung adalah yang B-1, kemudian galat B ditambah galat A itu dikurung, dan juga yang R dikali B. Jangan lupa kita coba ya, SQRT, kita masukin rumus SQRT. SQRT buka kurung 2 dikali, ini jangan terkecoh ya, dia kan nggak ada kurungnya gitu kan. Kita harus bikin kurung sendiri. Kalinya gitu kan. Kalau misalnya kita ngitung manual kan di kurung ini maksudnya dikali. Cuman kalau di Excel itu jangan lupa ditambahin kali. Terus kita bikin B-1. Tutup kurung. Kita kali lagi dengan hasil jumlah KT galat B. KT galat B. KT galat B. Sorry, yang B itu yang bawah, maknanya sama aja sih sebenarnya. Cuma nanti kalian jadi pahamnya yang atas nanti B lagi. Yang bawah ini yang B ya, KT galat B, kemudian ditambah dengan KT galat A yang atas ini. Tutup kurung. Baru udah rumusnya yang bagian atas sudah itu, kita tutup kurung lagi. Tutup kurung lagi. Terus enggak usah. Kita bagi dengan R dikali B. R-nya itu kan ulangannya tadi adalah 3. B-nya itu total dari taraf B. Taraf B-nya itu B itu tadi 4. 3 dikali 4. Baru kita tutup kurung lagi. Nah,
kayak gini rumusnya. Baru di enter. Wah, salah rumusnya. Coba kita lihat. Oh, oke. Jadi benar tadi harusnya di sini dikurung. Enter. Boleh salah lagi. Kayak gini ya guys, kemarin juga salah terus. Coba kita lihat deh, kita teliti bagian mana sih yang salah. 2 dikali 2 oh, Bwin 1 nulisnya. 2. Kayak gini. Kemudian kurungnya. Gini. Beda guys. Nah inilah makanya yang aku bilang harus benar-benar dipahami kurungnya. Karena kalau beda bahasa itu nanti beda lagi. Oh, pembaginya yang salah. Pembaginya itu harusnya 2. Nah, udah benar. Kayak gitu ya. Aku lupa kalau B itu adalah anak petak, jadi anak petaknya itu kan 2. Jadi dibagi dengan 3 dikali 2. Gitu. Nanti pasti ada kasus-kasus kayak tadi, di mana kalau kurungnya salah masukin ini, salah masukin itu, nanti bingung. Tapi tidak usah panik, santai saja. Pasti bakal ketemu jawabannya. Langsung kita cari lagi untuk yang T-aksen. Jadi sebelum kita mencari yang lain, sebelum kita mencari T-aksen, kita Kak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Kak. kalian tadi dengar suara aku nggak ya? Enggak, Kak. Iya ya? Oh iya, ngehang HP aku guys. Pantesan aja kok. Gambar kalian kok diem gitu pada. Bentar ya. Aku jelasin dari sini dulu ya. Coba deh. Di laptop biasanya aku nggak bisa on cam. Semoga bisa.
Walah, nggak bisa on cam. Nggak nyala lagi. Nggak nyala kameranya. Nggak nyala. Ya udah, aku jelasin dari sini aja ya. Padahal udah selesai tadi untuk yang T-action. Nah, untuk T-action itu cara carinya. Kita ulang lagi deh. Jangan lupa kurung B-1, 2 dikurang 1, tutup kurung. Tutup kurung dikali dengan dikali dengan kategalat B dikali TB dengan kategalat B. Ini adalah kategalat B dikali dengan TB. Tutup kurung. Kemudian ditambah dengan kategalat A. Ini kategalat A yang dikali dengan TA. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Kemudian dibagi kurung 2 dikurang 1, B-1, tutup kurung, dikali lagi dengan kategalat B ditambah kategalat A. Tutup kurung lagi, enter. Nah itu, jawabannya udah benar. Aku nggak hang lagi, guys. Oke, lanjut. Jadi untuk yang BNT-AP terhadap PU, di sini ada AP terhadap PU. Ini suara aku masih kedengaran kan? Masih, Kak. Oke. Untuk yang AP terhadap PU, di sini untuk S-aksennya itu pakai rumus yang di atas, yang ini nih. Jadi penggunaan rumus itu ada itunya kok, ada aturannya di sini untuk apa terhadap apa. Sini ada kata-katanya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. 2 akar dari 2 dikali kategalat B dibagi dengan R, dibagi dengan ulang. Kayak gitu. Kemudian kita cari TB-nya. TB-nya itu sama kayak TB yang di atas sebenarnya. Jadi TB-nya itu TINV dengan probability 0,05, galat B yang 8 ini. Baru kita kalau mau mencari BNT dari PU dan AP misalnya, ya kita tinggal kali aja T-aksen sama S-aksen. Kemudian kalau kita mencari BNT AP terhadap PU, kita kali aja S-aksen dengan TB. Nah, untuk apa sih namanya? Uji lanjut dari RPP ini, itu teman-teman tidak bisa menggunakan SPSS karena ini beda ya, maksudnya dia kan prinsipnya beda dengan yang dengan RHL, RAK, interaksi, dan juga RBSL gitu. Jadi dia prinsipnya beda, dia kan rumusnya beda, ada caranya sendiri, jadi dia nggak bisa menggunakan SPSS. Nah lanjut, untuk yang ini, yang bagian bawah, ini teman-teman tinggal membandingkan aja kayak kemarin. Caranya itu ada di sebelahnya. Kalau misalnya anak petak dalam petak utama berarti kan membandingkan yang 7,50 dengan 14,40. Kemudian lanjut membandingkan 13,90 sama 14,10. Di sini ada tuh caranya. Yang ini juga kalau misalnya ini kan berarti ke bawah. Ini udah ada arahnya juga. Jadi ke bawah kayak gini. Ini nggak perlu aku jelaskan lagi. Karena udah itu semua, nanti kalau teman-teman udah punya datanya, nanti dibikin tabel interaksi uji lanjut kayak gitu. Kita lanjut ke SPSS. Maaf ya, aku nggak bisa on cam karena emang laptop nggak bisa. HP ku masih nggak hang, nggak tahu kenapa. Panas juga enggak padahal. I don't know why guys. Ya udah kita lanjut aja. Untuk yang selanjutnya itu ada SPSS. Di sini SPSS itu kita menggunakan data yang udah aku share di itu, yang udah share di classroom. Kita buka data SPSS. Penyusunannya di sini agak berbeda.
di mana penyusunannya ini nanti berpatok pada V1 dan V2 dan juga pada ulangan. Jadi yang ini yang depan, yang petak utama nanti mengikuti yang dua ini. Misalnya untuk ulangan 1, kita bikin dulu ulangan 1 ada 8. Kenapa ada 8? Karena terdiri dari 4 petak utama dan 2 anak petak. Jadi totalnya ada 8. Kemudian kita bikin V1, V2, V1, V2, V1, V2 sampai 8 kali. Kita lihat bagian sini dulu ya, biar nggak bingung. Sampai 8 kali kita bikin. Terus kita sesuaikan yang O1, O2. Berarti kan ada O1 V1, ada O1 V2. Kita bikin lagi bawahnya ada O2 V1, O2 V2. Terus yang O3 V1, O3 V2. Itu kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, karena kita udah punya datanya, ntar dulu aku undo dulu supaya dia nggak ngubah datanya. Repot lagi kalau kita bikin ulang. Lanjut, kita insert data, kita file, import data, Excel, kemudian lanjut, kalau keluar datanya kita masukin filenya yang mana, yang data RPTS PSS, open, loading ya, kalau nggak ada ya, loading dia. HP aku udah nyala guys, bentar ya, aku join lagi. Nggak bisa, bentar deh. Oke lanjut, untuk ini kan sheetnya cuma 1, datanya cuma 1. Untuk RAK, RAL, RAK, dan RBSL itu sebenarnya sama aja. Pakai datanya itu, cara menyusun datanya itu sama aja. Cuma nanti yang di bagian model yang beda. Kita oke. Nah, kemudian kalau udah muncul datanya, analyze, jangan lupa analyze, general linear model, univariate. Kemudian yang di sini RPT itu agak berbeda, di mana hasil masukkan ke dependent variable, kemudian ulangan dimasukkan ke random factor. Sedangkan olah tanah dan varietas kita masukkan ke fixed factor. Nah, untuk modelnya itu untuk yang RAL-nya itu olah tanah kita masukin, kemudian olah tanah itu mengikuti dengan apa sih namanya, sumber keragaman yang ada di PPT sini. Nah ini kemudian kita bikin interaksi olah tanah dan ulangan alias PU. Kemudian varietas kita masukin sendiri, kemudian kita bikin juga varietas plus olah tanah. Nah kayak gitu ya. Di sini kita tidak memasukkan ulangan secara tunggal karena dia kan RAL. Kita continue. Terus post hoc-nya ini nggak perlu karena kan dia tipe uji lanjutnya itu kan beda sama yang di Excel. Terus kita oke aja langsung. Kita dapat datanya. Kita lihat di apa namanya ini, di F-nya, F tabelnya apakah sama dengan yang di PPT. Kita bandingkan. Untuk yang RAL, untuk yang PU nggak kelihatan ya di apa-apanya nih. Untuk yang PU itu 4,07. Kita cari 4,07 itu ada nggak sih? PU yang bagian, oh salah lihat 5,61, perasaan nggak ada. Yang ini olah tanah PU. Kemudian untuk yang FH-nya AP itu 10,72 di sini sama varietas. Kemudian untuk yang PUXAP itu interaksinya 7,84. Kita lihat sama 7,84, berarti perhitungan kita udah betul.
Kita lanjut, coba yang analisis RAK-nya, RPT-RAK-nya. Nah, sama kayak tadi univariate, cuman bedanya nanti di model, ini kita tambahin ulangan. Nah, kita tambahin ulangan. Udah gini aja bedanya. Kita continue, terus kita bandingkan lagi dengan Excel. Nah, yang di Excel yang berbeda itu kan ada ulangan dan juga ada ulangan. Yang berbeda itu hasil dari PU dan juga U-nya yang bedanya. Ini kan tetap sama ya, yang di dalam anak petak itu tetap sama isinya. Yang beda ini, coba kita lihat dari F hitungnya PU. F hitungnya PU berarti yang olah tanah itu 7,499. Kalau dibulatin jadi 750 karena kita kan tidak sedetail dari SPSS, jadi memang kalau ada pembulatan itu wajar. Kemudian untuk ulangan, untuk yang ulangan itu 2,35 sama juga. Jadi perhitungan kita udah benar. Bentar ya, aku join di HP. Sekarang udah bisa join di HP. Supaya aku bisa lihat kalian dan kalian bisa lihat aku. Karena tidak sopan jika tidak on cam. Bentar ya, aku join di HP dulu biar sopan. Mohon maaf Kak, nggak ada suaranya. Ya udah deh. Dari tadi udah 2 kali deh kayak gini, aneh-aneh aja ya. Sebenarnya udah itu aja. Aku udah mau bilang, aku tadi bilang itu udah itu aja, nggak ada lagi yang perlu dijelaskan karena itu udah semua. Teman-teman ada yang perlu dijelaskan lagi kah untuk misalnya kayak uji lanjutnya ini perlu dijelaskan lagi atau enggak? Soalnya terkadang saya pun juga kadang lupa untuk cara uji lanjut. Nah, untuk instruksinya, jadi dari satu soal ini kalian diminta untuk membuat RAL dan RAK. Karena nanti di bagian yang ini, yang 3 ini, lakukan analisis varian atau ANOVA dibandingkan dengan RPT RAL dan RPT RAK. Aku salah instruksi lagi di kelas sebelumnya. Kalian bikin 2 itu ya. Ada yang mau diminta apa sih? Ada yang mau dijelaskan lagi nggak dari itu semua? Oh ya, jangan lupa screenshot dan di absen ya. Jangan lupa di screenshot. Oh ya, on cam dulu dong.